أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الأعزاء وأحبائي المكرمين، Alhamdulillah, segala puja dan puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkenan menganugerahkan kepada kita kesempatan yang sangat berharga untuk kita sama-sama mengikuti perjalanan singkat hamba Allah yang paling mendapat kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita sekalian ini merupakan umat khusus beliau. Di samping beliau adalah Nabi seluruh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam wahyunya yang abadi mukjizat Nabi kita yang teragung, yaitu Al-Quranul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami, Allah menyatakan demikian. Kata-kata kami di sini adalah Allah berbicara tentang sifat-sifatnya yang maha sempurna. Wa ma arsalnaka, Allah berbicara tentang asma'illahil husna, sifat-sifat Allah yang maha terpuji, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Allah menunjukkan kebesarannya yang luar biasa untuk menyatakan bahwa tiadalah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali rahmatan lil alamin. Supaya kita memahami kata-kata rahmatan, kata ini masdar yang mengandung makna yang tiada terbatas. Ketika Allah menyifatkan hambanya, tidak dikatakan anta rahimun lil alamin, tidak. Beda kalau rahimun itu dikaitkan sama Allah. Sebab segala sesuatu yang dikaitkan dengan Allah merupakan sesuatu yang tanpa batas, mutlak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu kita memahami kata-kata rahmatan, dia nakirah. Tahu nakirah? Yang rahmatnya tiada ada yang pernah tahu sejauh mana rahmat Nabi Muhammad. Cerminan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala.
Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita langsung memahami kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, sesuatu yang tanpa batas. Laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita banding-bandingkan dengan apapun dan siapapun. Namun Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan nabi kita itu rahmatan lil alamin, seakan-akan Allah berkata kepada seluruh makhluk, dia adalah cerminan daripada rahmat Allah yang tiada terbatas itu. Semua rasul, semua nabi adalah manusia-manusia yang sangat penyayang, yang sangat peduli terhadap umatnya. Tetapi berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah menyatakan dalam Al-Quran secara terbuka, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi sama-sama kan kita mendengar qasidah yang disusun oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahib Simtud Durar, yang kalian tadi membaca secara singkat riwayat hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bait pertamanya yang sering kalian ulangi dan ulangi, huwa nuru yahdil hairina diya'uhu. So, Rasulullah itu nur, Rasulullah itu daw. Masya Allah, Al-Habib Ali ketika menyusun kata-kata ini persis diambil dari firman Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan beliau apa? Sirajan wa qamaran munira. Siraj ini bintang yang kita kenal dengan nama matahari. Dia sumber cahaya. Dia api. Matahari, api yang berkobar-kobar, yang kita tidak tahu sejauh mana kehebatan api itu. Kira-kira hidupnya matahari itu berapa miliar tahun yang lalu, tidak pernah padam kan? Ya. Maka dikatakan apa? Sirajan. Di sini Habib Ali mengucapkan apa? Huwa nur. Nur itu apa? Cerminan daripada bulan. Nur sama dia beda. Dalam bahasa kita sama-sama cahaya. Tetapi dia, cahayanya itu asli ada padanya. Matahari itu dia bercahaya karena pada dirinya api yang menyala-nyala, yang warnanya putih. Sampai kepada kita ini kita melihat putih dia. Kadang-kadang berwarna-warni sesuai dengan nuansa bumi kita ini. Fenomena-fenomena yang meliputi bumi kita membuat kita melihat cahaya matahari, kadang-kadang dia menguning. Tapi dia kemudian dikatakan beliau itu apa? Huwa nur. Kenapa disebut nur lebih dahulu? Karena nur itu cahayanya lembut. Karena dia bukan api. Dia pantulan daripada bintang yang namanya matahari itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Sirajan wa qamaran munira. Jadi Habib Ali itu ambil dari mana? Dari Al-Quran.
Wa nuru yahdil hairina diya'uhu. Dia cahaya yang membimbing orang-orang yang mengalami kebingungan. Siapa yang tidak bingung ketika menyaksikan fenomena alam? Akan terkagum-kagum. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang memperhatikannya dengan serius, mendalaminya. Kita pun kadang-kala ketika belajar tentang Allah Subhanahu wa taala, kita bingung. Kita bingung. Fazkuruni azkurkum. Allah menyatakan, hamba-hambaku, ingatlah kalian akan daku. Ingat. Azkurkum, aku pasti mengingat kamu. Bayangkan itu. Kamu, banyak orang yang kamu ingat sekarang. Banyak. Yang kamu cintai, kamu ingat kepada mereka. Apakah kamu tahu dia ingat sama kamu enggak? Ada di antara kamu sekarang lagi ingat sama ayahnya dan ibunya. Kamu ingat kan? Apakah kamu yakin ayah dan ibu kamu lagi ingat sama kamu sekarang? Boleh jadi dia sibuk dengan masalah-masalah lain. Dia sibuk sama saudara-saudara kamu. Tapi dia tidak pasti ingat sama kamu sekarang ini. Tapi Allah itu yang maha pencipta, yang maha segala-galanya. Allah tidak pernah lupa hambanya. Tetapi ketika Allah berfirman kepada kamu, itu maknanya lain. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah mengilhami Musa untuk menjawab pertanyaannya Fir'aun. Musa menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru sama sekali. Makhluk ciptaannya itu banyak sekali. Kamu tahu enggak? Kamu yakin tidak bahwa butir-butir air di lautan lepas, di samudera-samudera itu, laut itu bukan satu makhluk. Di dalam laut itu tiada terhingga jumlah makhluk Allah di situ. Di airnya saja. Setiap butir-butir air. Jangan kamu berbicara tentang padang pasir. Kamu bicara tentang butiran-butiran pasir. Semua itu makhluk ciptaan Allah. Allah tidak pernah lupa mereka sama sekali. Tetapi apakah sama ketika Allah berfirman kepada kamu? Fadhkuruni azkurkum. Hambaku kalian, ingatlah kalian akan daku. Aku pasti ingat kepada kalian. Maka dikatakan wala zikrullahi akbar. Apa? Wala zikrullahi akbar. Kalau kamu ingat sama Allah, itu ibadah yang terbesar. Akbar. Tetapi maknanya juga ada makna yang lain. Ingatan Allah kepada kamu jauh lebih besar daripada ingatan kamu kepadanya. Kamu ingat sama Allah, Allah kata, aku pasti ingat kepada kamu hambaku dengan ingat yang tidak terhingga. Bukan semacam ingatan Bapa kamu kepada kamu. Disinilah kita akan mendahulukan kepentingan, kemaslahatan yang diinginkan oleh Allah untuk kita ketimbang kemaslahatan yang terbayang oleh ayah dan ibu kita. Disinilah kita sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada segala-galanya. Untuk apa Allah mengatakan kepada kita, hambaku, dia sebut nama kita satu-satu. Dia tidak akan keliru nama kita siapa. Saya pasti ingat sama kamu, hambaku. Kira-kira perlunya apa Allah? Hah? Maka manusia yang terpukau, terpesona, terkagum-kagum hatinya itu ketika mendengar firman Allah,
Kami tidak mengerti kamu, ya Allah. Kami ingat sama kamu karena kami memerlukan kamu. Setiap detik-detik, setiap sekon daripada hidup kita ini kita perlu Allah. Kita ini bernapas. Dalam satu malam berapa kali kita bernapas? Tarikan napas. Kemudian kita mengeluarkan napas. Itu semua perbuatan Allah. Kulla yaumin huwa fi isyanin. Setiap detik, setiap sekon daripada waktu yang kita lewati, Allah mengurus kita dengan urusan yang besar. Masing-masing kita ini istimewa. Masing-masing kita ini mendapatkan kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan kecil, semua urusan hambanya besar. Itu maknanya sya'nun, bukan halun. Oleh kerana itu, hamba Allah ada yang berkata kepada Allah, aku bingung ya Allah. Kamu yang perlu sama aku kah atau aku yang perlu sama kamu? Allah tidak perlu sama kita. Tetapi perhatiannya seakan-akan Allah itu memerlukan kita masing-masing. Itu Allah. Kita kembali kepada ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad. Fil hasri dhillul mursalina liwa'uhu. Nanti di padang mahsyar, subhanallah, entah berapa jumlah makhluk di situ, dari manusianya, jinnya, malaikatnya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di situ. Siapa yang teristimewa dari kalangan makhluk-makhluk Allah? Para nabi-nabi, al-mursalina, dikatakan oleh Habib Ali fil hasri, di padang mahsyar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menaungi mereka dengan benderanya. Ya. Zillul mursalina liwa'uhu, semua para nabi-nabi dari Adam sampai nabi yang terakhir. Kita mengenal kata-kata terakhir ini kan membaca Al-Quran. Nabi yang diutus yang terakhir itu, sebelum datangnya Sayyidina Muhammad, adalah Isa ibni Maryam, Al-Masih alaihi salam. Itu nabi yang terakhir yang disebut, artinya nabi yang terakhir bukan penutup ya. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu, ya, itu Al-Masih alaihi salam. Semua mereka itu dibawa bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Dan memang ketika disebut beliau itu wa mubasysyiran birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu Al-Masih. Wa mubasysyiran birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, itu Al-Masih alaihi salam. Itu yang mendapat wahyu spesial bisyarah tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi boleh jadi yang sezaman dengan beliau atau sebelum beliau itu sebegitu besar, sebegitu banyak nabi-nabi yang tidak diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran kan hanya 25 nabi. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran, nanti kamu akan belajar itu. Ustaz-ustaz kamu akan menjelaskan kepada kamu bahwa ada nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah di Al-Quran dan ada nabi-nabi yang tidak diceritakan. Itu dalam Al-Quran ya.
dalam Al-Quran. Kita pada hari ini, Abah bukan berceramah loh, bukan. Ya, kita mengaji. Beda sama ceramah kan, beda. Nah, kita mengaji, kita membaca Al-Quranul Karim. Maka kamu dengar Abah tadi membukanya apa? A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Supaya Abah ketika membacakannya niatnya benar. Minta tolong sama Allah, ya Allah atur niat saya. Saya ingin berniat sebagaimana Nabi ketika membacakan Al-Quran. Abah sampaikan sama kamu, Abah sudah tua-tua ini, itu tidak membaca Al-Quran, apalagi bicara. Hati ini berkata, ya Allah, sebagaimana Nabi kamu membaca, saya membaca tidak fasih seperti Nabi kamu. Saya tidak tulus seperti Nabi kamu. Tetapi aku ingin seperti dia, ya Allah. Karena perintahmu begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu Allah bersumpah loh. Tahu tuh makna laqad itu apa? Aku bersumpah hambaku. Tapi kamu kalau ketika membaca mushaf, tidak ada kata-kata sumpah. Tetapi ketika kamu memahami Al-Quran, sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ya, Qur'anan. Apa itu Qur'anan? Qur'anan itu wahyu. Wahyu Allah yang terakhir. Yang dalam mushaf ini, ya. Ini mushaf kan? Ini mushaf. Di dalamnya ini adalah kalamullah. Firman Allah yang terakhir, yang terpelihara dan terjaga. Yang dikatakan oleh Allah Al-Muhaimin, yang mencakupi seluruh wahyu-wahyu yang pernah turun atas para nabi-nabi. Itu dalam mushaf ini. Dan Allah juga, maka Allah inna zalikal kitabu, ini Alkitab. Kemudian Allah menyatakan apa? Inna hadzal Qur'ana. Quran itu apa? Alkitab. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa? Zalikal kitabu, itu supaya kita membayangkan turunnya Al-Quran. Zalika, jauh. Jauh bukan jarak ya. Dan kamu tanya berapa kilo, berapa mile. Tidak. Untuk menunjukkan dia diturunkan dari kedudukan yang maha tinggi, maha besar. Anugerah yang luar biasa. Allah menyatakan apa? Zalikal kitab. Tetapi ketika kamu mengaji, Allah mengatakan inna hadzal Qur'ana. Bayangkan apa? Ini datang dari maha. Tetapi untuk kamu hambaku, dalam pelukan kamu hambaku, kamu membaca, kamu dekat sekali dengan aku. Itu makna itu. Qur'anan terjemahannya apa? Ya kita bilang Quran itu wahyu, oke. Tapi mau terjemahkannya dalam bahasa kita apa? Yang paling banyak dibaca. Maka kamu ini cerminan sidqallah, Allah ngomongnya benar. Buktinya santri-santri semacam kalian ini banyak membaca Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran. Jadi buku yang paling banyak dibaca di dunia ini apa namanya? Al-Quran. Ya. Maka dikatakan Qur'anan. Terjemahnya apa? Yang paling banyak dibaca. Itu wakil demikian. Nah, kita kembali tadi kan, Tuan Habib Ali tadi mengucapkan, itulah kata-kata tentang kedudukan Rasulullah di hari kemudian. Ya. Semua nabi-nabi kumpul. Siapa imamnya? Siapa yang memegang benderanya? Ini kan gambaran hidup. Kamu tahu enggak kalau orang berangkat pergi haji, itu
Orang yang berangkat pergi haji itu ada berkloter-kloter ya. Berombongan-rombongan. Ya. Dan biasa rombongan itu bawa bendera semuanya. Siapa yang membawa bendera itu? Ustadznya baca. Yang membimbing mereka datang dari kampung halaman mereka, membawa mereka untuk haji. Semua bawa bendera. Ini kenyataan hidup itu demikian. Yang komando itu pemimpin. Ya. Habib Ali mengatakan apa? Pemimpin mereka pada saat itu para nabi-nabi. Nabi-nabi kan ada umat-umatnya masing-masing kan? Ya. Siapa pemimpin mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pada hari ini anak-anakku sekalian, ya. Kita membawa ayat Al-Qur'an tentang itu. Jadi jangan sampai orang mengatakan, itu dia mengkultus Nabi kita. Banyak itu orang menyatakan kalau baca-baca selawat itu mengkultus, memuji-muji, membesar-besarkan Nabi kita. Siapa yang mampu membesarkan Nabi itu siapa? Tidak ada. Karena yang membesarkan Nabi Muhammad itu Allah. Kita hanya meniru saja. Tidak akan sama. Mau sama dengan firman Allah? Tidak sama. Jadi begini, kita ini belajar ini untuk faham. Jangan sampai suatu ketika kamu pernah dibohongin orang, itu terlalu mengkultus Nabi itu. Saudara kita itu yang asal ngomong itu, boleh jadi niatnya baik. Tapi niat yang baik harus dengan cara yang baik. Niat yang baik harus dasarnya itu ilmu. Maka boleh jadi ya, jarang orang berbicara tentang topik yang Abah sampaikan kepada kamu ini. Ya, mudah-mudahan kamu tidak capek. Abah tidak mau bikin kamu capek-capek. Takut Rasulullah berkata kepada guru-guru lah, atau yang seperti guru-guru, jangan bikin capek umatku. Yang pantas-pantas saja deh. Kasih sedikit demi sedikit. Nah, kamu nanti suatu ketika jadi guru-guru, jadi ustadz-ustadz, ya, jadi ulama-ulama, jadi wali-wali Allah. Jadi kamu tahu bagaimana Nabi kita itu memberikan kepada kita contoh. Ya. Memang beliau juga diutus di zaman, kalau kita bicara tentang Nabi kita tidak pakai zaman dong. Nabi kita itu Nabi akhir zaman. Apa? Dari saat beliau diutus sebagai Nabi Allah resmi, turun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu umur beliau 40 tahun kan. Beliau tetap jadi Nabi sampai kiamat. Sekarang ini siapa yang membacakan Al-Quran kepada umat manusia? Ya kita-kita ini. Maka kita ketika membacanya, menyampaikan kepada orang, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita tulus. Bukan karena dunia. Bukan supaya dipuji oleh orang. Kita minta kepada Allah. Abang ngomong sama kamu begini apa? Abang menghayati itu sudah tua-tua dulu. Jadi sekarang abang ngomong sama kalian supaya jangan tunggu tua dulu. Insya Allah kamu tua, panjang umur, berkah. Amin. Tapi kita bisa saja meninggal dunia muda loh. Jadi sekarang ini abang ngomong sama kalian. Tidak sama bobotnya. Bobotnya. Kamu bilang saja dengan mudah, gampang. Ya Allah, saya semacam niat Nabi. Ya. Niatkan itu intinya apa? Dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Kita mau niatnya apa? Ya Allah, jadikan saya orang yang tulus. Orang tulus itu banyak. Orang tulus itu banyak. Saya ke niatnya para wali-wali Allah. Wali-wali Allah banyak. Abah ambil saja gampangnya saja.
Saya niat, ya Allah, kepingin niat saya sebagai niat Nabiku. Kau perintahkan aku begitu. Hanya Allah yang tahu. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu sejauh mana dimensi niat Nabi Muhammad itu. Dimensi niat itu jenisnya banyak. Karena Nabi itu memiliki wawasan yang luar biasa. Ya. Tidak ada makhluk Allah yang ilmunya seperti ilmu Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu pun Allah perintahkan dia apa? Wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah untuk aku ilmu. Jadi Nabi kita itu mendidik kita. Allah mendidik Nabi, Nabi juga memberi contoh kepada kita bahwa ilmu Allah tanpa batas. Ya. Baik ya, anak-anakku sekalian. Kita sekarang ini belajar dengan topik apa? Nabiul Anbiya. Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamu boleh buka sekarang, ya. Kalau bisa kamu duduk yang santai, enggak apa-apa ya. Yang santai, supaya tidak terlalu capek, ya. Ya, Aba baca. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ya. Perhatikan. Kamu lihat bagian bawahnya itu ya, yang ada keterangan. Jadi Abah hanya membaca sekarang, membaca. Jadi kamu anggap saja, walaupun kita ini Maulidin Nabi, acara spesial untuk mengingatkan diri kita dengan ingatan yang lebih khusus kepada Nabi Muhammad. Abah kan selama ini ya, karena keadaan tertentu, Abah tidak bisa langsung mengajar kalian. Tetapi ada guru-guru kalian itu yang seperti Abah. Ya. Seperti Abah. Ada Ustadz Umar. Ya, kamu jangan sampai tidak menghormati Ustadz kamu ini. Ya. Kecuali penghormatan seperti Abah. Yang akan merasa terhormat seperti itu juga Nabi Muhammad. Ya, ada Ustadz John. Bukan saya mengatakan kita ini maksumin, tidak ada dosanya, enggak. Ya. Tapi mereka akan mengajarkan kepada kalian persis seperti Abah kalau mengajar kepada kalian. Abah tidak usah sebut namanya masing-masing, semua Ustadz kamu ya. Ada yang lebih muda lagi. Yang lebih muda seperti Ustadz Hussein. Yang Ustadz Hussein itu ya muridnya Umar tadinya. Tapi sekarang sama. Karena yang disampaikan Al-Quran juga sama. Emang kira Nabi kita menyampaikan apa kepada umat ini? Yatlu alaihim ayati. Tahu yatlu? Membacakan kepada mereka Al-Quranul Karim. Nanti kamu juga begitu. Abah dulu pernah jadi santri. Sampai sekarang juga sampai meninggal akan jadi santri Abah ini. Tidak akan berubah. Itu semua ulama mengatakan begitu. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai talibul ilmi yang belajar terus. Karena itu adalah sifatnya para wali-wali Allah. Ya. Nanti kamu akan sama-sama membaca ayat itu nanti. Nanti ada ayat, bukan di sekarang ini. Makanya kalau kita ngaji Al-Quran, kita akan betul-betul mendapat ilmu. Kita akan kaget-kaget. Abah beri contoh ketika Abah santri, maksudnya anak-anak semacam kalian begini. Umur 12 tahun dulu Abah. Abah merantau juga. Abah tidak pulang sudah 3 tahun sekali. 4 tahun sekali. Duduk di rumah cuma sebentar. Begitu.
kadang-kadang, ya, tapi subhanallah, semenjak Abah pergi ke pondok, ini, tidak apa-apa, ini sedikit semacam selingan. Ketika Abah berangkat ke pondok itu, ya, umur 12 tahun. Kalau mau tahu, sesudah itu Abah hidup berapa tahun sama Abah punya Abah punya Umi. Ya, kalau dikumpul-kumpulkan semua tidak sampai setahun. Jadi Abah ini umur Abah sekarang ini 76 tahun. Abah dulu hidup bersama mereka katakanlah 12 tahun. Dari baru baby baru lahir, terus berangkat pergi pesantren. Kemudian itu kalau dihitung, hidup bersama mereka 1 tahun saja sudah itu. Tetapi hubungan sama Abah punya Abah, sama Umi, jauh lebih daripada itu. Ya. Kamu harus tahu ya, umur itu beda sama usia. Beda. Usia itu artinya apa? Berapa tahun kamu hidup di dunia? Berapa lama? Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, orang dulu ya. Ada yang cuma 50, ada yang 40. Umur beda. Tahu kata-kata umur dalam bahasa Arab? Yang disebut dalam Al-Quran? Dari apa? Ta'mir. Apa ta'mir? Pembangunan. Pembangunan hidup. Coba kalau kita dapat ini, Lailatul Qadar. Berapa tahun Lailatul Qadar? Khairun min alfi syahrin. 1 kali dapat Lailatul Qadar, kita sama dengan mendapat umur yang berkah. Bukan umur hidup, asal lewat di dunia, bukan. Umur yang berkah. Lebih dari 83 tahun. Lebih. Kalau lebih dari 83 tahun berapa ya? 85. Ya. Lebih juga. 100 tahun. Lebih juga. 1000 tahun bagaimana? Hah? 10.000 tahun bagaimana? Umur kita nanti beda sama usia kita loh. Maka kamu anak-anak ya, ketika meninggalkan seorang tua kamu, kamu jangan sedih. Kamu lagi membangun kehidupan bersama kedua orang tua kamu. Nanti kalau kamu jadi ulama, kira-kira apa namanya itu, pembangunan umur bapak kamu yang sudi mengizinkan kamu pergi masuk ke pesantren, belajar Al-Quran, itu bayaran Allah kepada mereka berapa? Maka kenapa kita membaca Al-Quran, kita diingatkan dengan nabi-nabi yang umurnya panjang betul. Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengucapkan tentang Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Nuhin fil alamin. Nabi Nuh itu berapa umatnya? Yang beriman sama beliau berapa? Seisi perahu. Perahunya gedenya segede apa sih? Sedikit. Jadi kalau melihat pengikutnya, tahu pengikutnya, sedikit sekali Nabi Nuh alaihissalam. Kalau ukuran duniawi, Nabi Nuh itu termasuk orang yang tidak berhasil. Dia berdakwah 950 tahun. Ayo, pengikutnya itu hanya seisi perahu. Mau kita bayangkan perahu Nabi Nuh itu segede apa? Segede apapun jumlahnya sedikit. Ya. Tapi Allah menyatakan apa? Salamun ala Nuhin fil alamin. Allah mengucapkan ucapan selamat kepada Nabiullah Nuh. Selamat, ucapan selamat. Ucapan keberhasilan. Kalau dimensi duniawi, dianggap dia tidak berhasil loh. Ada Nabi Nuh membangun negara? Hah? Ada Nabi Nuh membawa
membangun bangsa, artinya bangsa yang... Tapi Allah mengucapkan salamun ala Nuhin fil alamin. Ucapan selamat dari Allah untuk Nuh di dunia dan akhirat. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu Allah menyatakan apa? Kamu mau enggak hidup kamu sama-sama Nabi Nuh? Allah beri contoh Nabi Nuh itu untuk apa? Kamu mau enggak saya ucapkan selamat kepada kamu hambaku dunia dan akhirat? Karena Allah menyatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Demikian itu Allah ketika menilai orang-orang yang muhsinin. Yang muhsinin ini apa? Muhsinin itu terjemahannya apa? Yang banyak berbuat baik. Bukan itu saja, bukan. Muhsinin itu adalah orang yang menjalani hidup ya sedemikian rupa seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia sangat yakin, sangat menghayati bahwa Allah melihat dia. Allah yang menilai dia. Jadi anak-anakku sekalian ya, kamu yang merasa jauh dari orang tua kamu, kamu harus mulai belajar dari sekarang bahwa Allah bersama kamu. Allah memberkati kamu. Jadilah hamba Allah yang baik. Ya, mirip kayak nabi-nabi. Ikutilah cara mereka hidup. Ini ya. Nah, baru sekarang kita tadi wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ini Allah mengatakan wa id. Itu Allah ngomong sama Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi yang diajak ngomong oleh Allah. Al-Quran kan turun atas Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah menyatakan kepada nabinya, ingatlah wahai nabiku, dan ingatkan umatmu. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa jumlahnya. Sekarang berapa miliar? Berapa miliar umat Nabi Muhammad sekarang ini? Jadi umat Nabi Muhammad bukan saja yang muslimin, bukan. Seluruh orang yang hidup di zaman, bukan di zaman, di saat Nabi kita diutus ketika beliau berumur 40 tahun, beliau dinobatkan oleh Allah. Ya. Pertama kali Al-Quran itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu mulailah beliau menjalani misi kenabiannya. Misi kerasulannya pada saat itu sampai apa? Sampai kiamat. Beliau umurnya hitungan hari 63 tahun. Nabi Muhammad itu semua hidupnya, semuanya umur. Kenapa? Semuanya Allah bilang semua berbobot. Makanya satu-satunya orang yang Allah sumpah pakai umurnya siapa? La amruka. Demi umurmu, bukan usiamu. Tidak ada hamba Allah yang paling makmur hidupnya, yang paling berkah hidupnya seperti Nabi Muhammad. Dibandingkan sama nabi-nabi manapun, dibandingkan sama malaikat manapun, semua itu ada umurnya. Tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan umurnya Jibril, Mikail, tidak bersumpah dengan umurnya Musa alaihissalam. Satu saja dalam Al-Quran itu Allah bersumpah dengan umurnya. Umur ini apa? Keberadaan yang penuh berkah, berbobot, makmur dengan segala kebesaran. Allah hanya menyatakan sumpah dengan umurnya adalah umur Nabi Muhammad. Ya. Mudah-mudahan umur kita berkah. Amin. Ya. Kita minta sama Allah. Karena kitalah yang mendapat pelajaran ini dari Allah. Al-Quran itu kan wahyu yang terakhir. Wahyu yang terakhir. Yang membaca siapa? Umat yang terakhir. Emang semua umat beliau membacanya? Tidak juga. Yang muslimin.
Emang kamu kira semua muslimin ini ngaji Al-Quran semacam kita mengaji? Juga tidak. Itulah. Maka Al-Quran itu memberikan kebesaran kepada kita. Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Ya. Al-Quran itu kebesaranmu, wahai Rasul. Allah menyatakan kebesaranmu. Kamu bakal diingat oleh alam semesta. Kamu diingat. Tidak ada seperti engkau, wahai Muhammad. La dzikrun laka. Apa itu sejarah? Sejarah itu kan bicara tentang orang-orang besar. Sejarah itu bicara tentang siapa? Orang besar. Coba kita cari bapak kita, ada nggak di sana? Nenek kita, ada nggak nama sejarah Indonesia saja? Kamu baca sejarah Indonesia, ada nggak nama nenek kita? Nggak ada. Nggak punya sejarah seakan-akan. Tapi kalau Al-Quran, Allah menyatakan sejarah kebesaran kamu, wahai Muhammad. Wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika. Kenapa dikatakan kaum? Bukan li ummatika. Kaum itu orang yang paling dekat dengan engkau. Seakan sedara, sedaging dengan engkau. Lebih daripada itu. Dikatakan kaumik. Yang punya kiwam. Yang punya istiqamah. Bukan semua muslimin. Insya Allah semua muslimin. Kita doa sama Allah SWT ya. Tapi kata-kata kaum itu lebih kecil. Ente ingat nggak? Di negeri-negeri di Pulau Jawa ini ada tempat-tempat namanya kauman. Kauman. Ya. Saya pernah hidup di Bangil. Itu tempat namanya kauman. Ya, di Jogja, di Solo, di Jawa pokoknya itu kauman. Kauman itu apa? Kaum. Ini muslimin ya apa? Yang santri-santri, tahu nggak? Ya, yang melahirkan anak-anak yang muslimin. Dikatakan kauman. Itu kan bahasa Jawa itu kauman. Ya. Tapi itu bahasa Arab aslinya. Nah itu. Jadi, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengambil sumpah setia dari para nabi-nabi. Allah menyatakan kepada nabinya wa'idh. Ingatlah wahai Rasulullah, Nabi kita itu. Dan ingatkanlah umatmu. Khususnya yang beriman. Khususnya yang membaca Al-Quran. Khususnya yang mengajarkan Al-Quran. Ya, ini coba. Tetapi ini sini Aba yang komentar. Kesannya Aba ya. Wa dzakir ummatak khasatan ahlul kitabi minhum. Khususnya ahlul kitab. Karena lebih banyak berkaitan sama orang apa? Yahudi sama orang Nasrani. Jadi kalau kamu mau tahu sekarang ini umat di dunia ini, ya, yang menyebut nabi-nabi itu tiga umat ini. Umat Islam, ya, umat Yahudi, umat Nasrani. Ada umat yang lain, orang Buddha umpamanya, Konfusio, ya, itu juga umat manusia dan umat Nabi Muhammad sebetulnya itu. Tapi mereka tidak sebut nabi-nabi mereka. Hilang sejarahnya. Mereka tidak sebut-sebut. Mereka punya peninggalan-peninggalan yang boleh jadi peninggalan itu baik-baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Mereka juga menyebut tentang akhlak-akhlak yang baik. Tapi mereka tidak pernah sebut bahwa itu datangnya dari seorang nabi, nabi dari Allah. Mereka nggak sebut. Ya. Ini abang ngajarin sama kamu umur kamu macam-macam kan ya? Ya. Jadi ada yang tahun ini tahun pertama kali ya. Jadi santri. Ya, nggak apa-apa. Dengar saja berkah insya Allah. Di kelas 2 sudah keluar sudah bisa faham loh ini. Insya Allah faham. Ya. Paham. Perhatikan ya. Itu Alkitab. Bi annallaha hina akhadha mitsaqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini
Itu ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 81. Ya. Allah suruh kita merenungkannya. Ingat. Dan ingatkanlah umatmu. Ya, apalagi yang membaca Al-Quran. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil misak. Misak itu artinya janji yang dikuatkan dengan sumpah pakai nama Allah. Kamu bayangkan itu. Allah kumpulkan semua nabi-nabi. Allah mengambil dari mereka sumpah. Mereka berkata, wallahi ya Rabbana, demi engkau ya Allah, demi kebesaranmu, demi keagunganmu. Sebab kata-kata Allah artinya apa? Yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang maha besar, maha agung. Jadi kata-kata Allah itu tercakup dalamnya Asma'il Husna, lebih lagi daripada itu. Zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka membaiat kepada Allah. Mereka menyatakan sumpah setia kepada Allah. Ya. Ini semua nabi-nabi. Nabi kita tidak ada di situ. Nabi kita yang mendapat informasi dari Allah. Ya. Untuk disampaikan kepada umat beliau. Allah mengambil sumpah. Mitsaq ay al-ahdal muakkad biyaminin. Yaitu sumpah yang dikuatkan dengan yamin. Yamin itu apa? Sumpah pakai nama Allah. Ala jami'i anbiya'ikum as-sabiqin. Maksudnya apa? Ini kita tujukan kepada siapa? Orang Yahudi sama orang Nasrani. Ya. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Min ladun Adam hatta Isa. Jadi Allah mengumpulkan Jadi dari Adam sampai Isa, jangan kamu hanya tahu hanya 25, lebih daripada 25. Tetapi itu yang harus kita tahu. Harus kita imani. Yang lain kita tidak bisa. Kalau kita memang tidak disebut, bagaimana kita mengatakan dia nabi? Tapi Allah juga dalam ayat Al-Quran menyatakan apa? Ada nabi-nabi yang diceritakan oleh Allah tentang mereka dalam Al-Quran. Ada yang tidak. Jumlahnya besar sekali. Ya. Tidak usah kamu cari tahu berapa. Ya. Mari kita fokus untuk mempelajari sesuatu yang jelas. Ya. Yang tidak jelas, serahkan sama Allah jumlahnya. Tapi kita beriman secara global. Semua nabi-nabi. Lebih jumlahnya ketimbang 25. Ya. Apa sumpah Allah kepada mereka? Ya. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ini lama mengandung sumpah. Ya. Lamu ta'kid. Lamnya itu lamu ta'kid, penegasan. Ma apa saja. Ma sesuatu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku bersumpah hambaku. Ini ucapan Allah. Lama aku menegaskan, aku bersumpah kepada kalian bahwa apa saja dari kebesaran yang aku berikan kepada kalian, wahai nabi-nabiku, min kitabin wa hikmatin. Kitab itu apa? Wahyu. Apa saja wahyu yang saya berikan kepada kalian. Kebesaran. Nabi-nabi. Apa artinya makna nabi? Nabi itu orang yang mendapat berita besar. Maka dikatakan nabiun. Yang mendapat berita besar, yang menerima berita besar. Allah mewahyukan kepada mereka. Wa hikmatin. Dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan wahyu itu kan ajaran. Hikmat itu apa?
praktek daripada ajaran itu hikmah. Maka kita kalau sejarah Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah itu sholat, bagaimana Rasulullah itu bergaul, itu bagian daripada hikmah. Bagaimana kamu memecahkan problem, itu hikmah. Walaupun ajaran itu sudah ada di dalam wahyu Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada mereka, "Hei nabi-nabiku, aku memberikan kepada kamu kedudukan yang istimewa. Aku berikan kepada kamu itu wahyu. Aku bimbing dan mengajar kepada kamu bagaimana mempraktekkan wahyuku dalam kehidupan." Ya. Kemudian Allah menyatakan apa? "Tsumma ja'akum rasulun." Ya. Saya katakan kepada kamu ya, apa saja kebesaran yang sudah saya berikan kepada kamu, namun ya, ada sesuatu yang penting betul. Tsumma. Sebab wahyu itu besar. Ajaran Allah itu besar. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu. Apa? Jika sudah datang kepada kamu Rasulun. Mereka nabi-nabi semuanya, mereka Rasul juga. Tapi datang kepada kamu Rasul. Siapa itu Rasul itu? Itulah Muhammad SAW. Kata-kata Rasulun itu di dalam bahasa Arab bentuknya nakirah yang tidak kamu kenal. Kalau kamu nabi-nabi, kamu kenal diri kamu. Ya. Semacam Harun, dia kenal adiknya Musa, ini nabi. Mereka kenal Ibrahim, sejarahnya begini-begini. Tapi ini lain. Rasul kamu tidak kenal dia. Kenapa? Karena nabi-nabi itu akan diminta sumpahnya oleh Allah untuk patuh kepada nabi itu. Kan mereka kaget, kan kami nabi. Tiba-tiba ada nabi muncul di hadapan kami harus berubah jadi muridnya. Iya, karena kamu tidak tahu kebesarannya. Jadi sampai di dalam bahasa ini penting sekali di sini. Maka tidak jarang loh orang kaum muslimin bilang sama sesama muslimin, kalian terlalu mengkultus Nabi Muhammad, terlalu membesar-besarkan Nabi Muhammad, nabi yang besar, semua nabi besar-besar semua. Kita kalau kebanyakan orang kalau ngomong apa nabi besar kita, emang nabi yang lain nabi kecil. Allah menyebutkannya beda. Oleh karena itu Allah perintahkan mereka janji ya. Mereka semuanya bakal patuh kepada Allah. Jadi kenapa Allah dengan bahasa yang demikian? Janji enggak? Janji. Akhala. Tadi itu ketika menerjemahkan ini ngomong dulu. Itu ada ulama yang katakan apa? Bahwa nabi-nabi itu qabilah, menerima ketentuan Allah. Tapi ketika Abba bandingkan kata-kata akhala sama qabilah, Abba tidak berani tambah. Tetap pakai akhada. Sebab akhada itu dalam bahasa mufradatul Quran. Tidak apa merujuk kepada mufradatul Quran. Akhada itu ada yang mengandung makna kebesaran luar biasa yang memiliki kekuatan paksa. Kalau dia ngomong, tunduk semua itu. Tapi kalau qabilah menerima. Dia bisa terima apa yang dia mau terima, dan dia bisa tolak apa yang dia tidak mau. Dia terima. Tapi kalau akhirat tidak bisa. Apa yang ambil siapa? Allah. Jadi, itu makna yang demikian. Jadi maka apa sempat Allah untuk membantu kalian paham kata-kata qabilah mungkin lebih mudah kamu paham. Qabilah itu menerima. Maka tetap saya kembali kepada makna yang bukan kata-kata yang Allah pilih sendiri, yaitu
wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin. Bukan Allah tanya, mau enggak kalau kamu sumpah? Itu koordinasi apa? Akhadha. Ini ketentuan. Kamu semua nabi-nabi, semua mulia-mulia, semua agung-agung aku berikan kepada kamu. Tetapi kalau datang seorang Rasul yang nama kamu tidak akan pernah hilang sama sekali. Bayangkan kalau Rasulullah yang diberi Al-Quran, ya, di ensiklopedia berita-berita, itu yang usul siapa? Pakar-pakar semua. Ensiklopedia berita itu. Dan kalau mereka secara umum orang Kristen, tapi ketika mereka mempelajari Nabi Isa AS, mereka mengatakan apa? Ini mitos nih. Tidak ada itu Al-Masih. Al-Masih tidak ada. Ketika mereka baca sejarahnya itu berantakan sejarahnya semuanya. Di Injil saja, Injil itu ada 4 Injil. Itu ketika berbicara tentang Nabi Isa, nasabnya ada yang nasabnya sekian, ada yang kembali ke Daud, kembali macam-macam. Penuh dengan apa? Kekacauan. Nabi Musa juga demikian. Sehingga mereka mengatakan ini manusia-manusia, ini mitos-mitos. Coba kau lihat Al-Quran. Al-Quran itu turunnya 1400 tahun yang lalu, lebih 15 abad. Di situ tercantum ada Musa, ada Isa, ada Ibrahim. Baca dalam sejarah, Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Dipelajari, dan tidak sedikit orang Islam yang tidak ngaji, itu pernah Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Maka itu Al-Quran dikatakan Al-Muhaimin, yang mencakupi seluruh wahyu Allah. Jadi nabi-nabi itu kalau boleh dikatakan berhutang budi, dia kepada Muhammad, Masya Allah, Allah kepada kamu, ada nama kami di sana, kehormatan kami dijaga. Itu di Bible itu, Alhamdulillah, tulisan-tulisan tentang nabi-nabi yang dahulu itu penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Kita tega, tidak mampu kita mengucapkannya. Tapi Al-Quran yang menjaga kehormatan nabi-nabi itu semuanya sampai beradab. Semuanya. Maka kenapa Allah mengatakan apa? Untuk mengingatkan umat kepada Nabi Muhammad itu, wahyu yang diturunkan kepada beliau itu adalah yang menjamin, menjaga kehormatan para nabi-nabi Rasul semuanya. Maka kalau mereka harus bersumpah, kalau tiba-tiba dia muncul Nabi itu, kan harus mengikuti dia. Maka dikatakan, "Tsumma ja'akum rasul." Maka Abah beri komentar Abah ini nanti kamu baca sendiri. Ulang yang ustaz-ustaz kamu kalau Abah baca lagi terlalu lama. Ya, ini Abah singkat saja ya. Supaya kamu cepat istirahat. Nanti kalau sudah lapar kamu bisa cepat makan. Ya. Jadi yang Abah katakan summa ja'akum rasulun mab'utsun rahmatan lil alamin, ayat lain kan ya, alladzi la ta'lamuna qadra miqdarihi, yang kamu tidak tahu sebesar mana kebesarannya. Itu ngomong sama nabi-nabi ya. Wa Allah bi risalatihi, betul, beliau diutus untuk seluruh suku bangsa di dunia, umatnya sampai kiamat. Jumlahnya berapa ya? Umat Nabi Muhammad. Ya. Adam itu umurnya ada riwayat bahkan sampai 930 Adam. Kalau Nabi Muhammad umatnya itu berapa juta tahun sampai kiamat? Tidak tahu kita. Umatnya banyak betul. Al-Quran tetap ada. Ya. Musaddiqul lima ma'akum ini penting sekali. Dia itu yang membenarkan kalian itu nabi-nabi. Kalian itu orang-orang soleh, orang-orang baik, manusia-manusia suci kalian itu. Itu di mana ada Al-Quran bukan?
kalau kamu sempat jumpa sama Nabi itu, kamu membaiat tentang kenabiannya. Ya, la tu'minunna bihi. Ini sumpah dari Allah. Hambaku, wahai nabiku, wahai nabi-nabi, aku bersumpah kalian harus dan pasti. Allah nyatakan pasti loh. Tidak ada di antara kalian mengatakan tidak. Tidak ada di antara kalian saya juga nabi kok. Apa bedanya menurut saya? Tidak ada. Tapi la tu'minunna bihi. Kamu bakal beriman kepadanya dan pasti beriman. Wala tansurunnahu. Dan bukan itu kamu siap menjadi tentaranya, membelanya, melaksanakan perintah-perintahnya. Maka Allah tulis di situ. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka dikatakan Ma ba'athallahu nabiyyan min al-anbiya illa akhadha 'alaihim mitsaq. Jadi itu kapan nabi-nabi itu dikumpulkan oleh Allah? Ilmunya Allah. Jadi Allah mengambil nabi-nabi semuanya. Di mana itu? Kapan? Jangan bertanya begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan zaman. Jadi ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, sumpah mereka, kesetiaan mereka. Jangan ditanya. Itu perasaan ulama, kesan ulama kenapa? Mereka juga diambil setiap keputusannya. Jadi pengambilan itu berkali-kali. Maka kita baca di dalam Al-Quran, Musa alaihissalam selain ini dia bersumpah kepada Allah bahwa jika Nabi itu muncul, kami akan beriman kepadanya, akan membela kepadanya. Itu kamu bisa baca di surat apa? Al-A'raf antara lain ayat 127. Musa alaihissalam. Jadi itu bisa pernah diambil sekaligus. Ya, di alam rohani kita tidak tahu di mana, kapan itu, ya. Dan bisa juga diambil pada saat mereka diutus. Maka wadzalikan nabi hayyun. Jadi jika Nabi Muhammad itu diutus, ya, Nabi Musa itu masih ada dan masih hidup. La yu'minan nabihi. Musa akan menyatakan apa? Aku beriman sama kenabian. Aku tunduk kepadamu. Engkaulah pemimpin yang aku diambil sumpah oleh Allah dahulu dan ketika aku menjadi nabi. Untuk tunduk kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan nabi-nabi itu juga menyampaikan kepada umat mereka masing-masing. Nanti kalau umpamanya aku meninggal dunia, kalian masih ada. Datang Nabi yang menyatakan Musa itu benar, omongannya benar. Aku ini Muhammad, aku utus, beriman sama dia. Ya. Itu apa? Kewajiban Musa, kewajiban semua nabi-nabi untuk menyatakan itu kepada umatnya. Di sini sejarah Rasulullah SAW itu pernah kejadian di zamannya Rasulullah. Sayyidina Umar bin Khattab orangnya suka sama ilmu. Dia dengar dalam Al-Quran ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Beliau itu punya sahabat-sahabat ulama-ulama Yahudi. Beliau tanya, Musa bagaimana kalau begini? Apa yang dianggap penting oleh Nabi? Apa yang dianggap penting oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dia catat, ya. Maksud ketiga dia datang kepada Nabi.
Apa ini? Siapa? Yang ngaku ya. Ya. Sayyidina Umar datang kepada Nabi. Dia Rasulullah, saya ada punya teman dari kalangan Yahudi, ahli kitab. Saya ngobrol sama dia, saya tanya sama dia tentang pengetahuan mereka tentang Musa, tentang ajarannya Musa. Saya catat, tapi saya tidak akan menggunakannya. Maknanya begitu. Itu kalau engkau setuju, wahai Rasulullah. Itu sebenarnya Rasulullah Umar bin Khattab yang ngomong begitu. Rasulullah sudah memberikan perhatian dan dijawab. Beliau tanya lagi, ya Rasulullah, saya ada memiliki hubungan dengan seorang sahabat dari kalangan ulama ahli kitab, begini, ya. Rasulullah tidak menjawab. Ada seorang sahabat di samping dia, itu apa ya? Muncul lagi. Pegang badannya Sayyidina Umar, berisyarat. Kau lihat badannya. Sebab kalau kita berapa? Ada apa kau buat begitu? Begitu. Kenapa kau buat tanya sama aku? Kenapa tanya sama orang? Dia diam. Mukanya itu memerah, marah. Tapi gak ngamuk-ngamuk ya. Kalau marah dan ngamuk-ngamuk, ada contohnya. Berikan isyarat. Ini sahabat yang lain samping itu dicolek Sayyidina Umar. Diam jangan tanya. Allah Sayyidina Umar perhatikan, langsung berkata apa? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Sudah, saya itu tak ada duanya. Sudah Rasulullah SAW berkata kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berkata, "Hakadha ya Umar." Kemudian beliau mengucapkannya. Beliau katakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad jibtukum biha bayda'a naqiyatan." Aku telah datang kepada kalian, wahai umatku, ya, wahai umatku, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran Islam, bayda'a, putih bersih, jernih, naqiyatan, tanpa ada noda-noda. Al-Quran itu terjamin, omongan Nabi itu terjamin. Ada apa kamu cari selain aku? Ya, laqad jibtukum, laqad disumpah, Allah bersumpah, benar-benar ini pasti dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa aku telah membawakan kepada kalian yang wahyu Allah adalah Islam ini bayda'a, putih bersih, jernih, naqiyatan, tanpa noda sedikit pun. Allah, dia bersumpah, demi Allah, lau kana Musa ibnu Imran hayyan, andai kata Musa anaknya Imran itu ada sekarang ini di sini, ma wasi'ahu illa tibani, maka tidak ada kelaparan dari Allah untuknya kecuali mengikuti aku, betul-betul mengikuti aku. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda yang terkenal. Ma wasi'ahu illa tibani. Lebih terkenal dari itu apa? Ayat yang kita baca tadi. Wa idza akhadallahu, ya, mitsaqan nabiyyin. Hadis tadi itu abang jumpa di mana? Abang cari. Jumpa di
Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir. Ada juz yang ke-8, halaman sekian, halaman sekian. Apa catat? Kamu boleh catat. Ya. Boleh catat ini. Halaman 127, juz ke-8 dari Tafsir Ar-Razi. Dan Imam Ar-Razi yang menyatakan itu, bahwa kita tidak perlu ragu sama sekali bahwa nabi-nabi ini semua diambil sumpah dari Al-Quran. Yang diambil sumpahnya siapa? Semua nabi-nabi. Tsumma ja'akum rasulun, tetapi lebih penting daripada apa yang saya berikan kepada kalian dari wahyu, dari pesan, dari keagungan, ada yang lebih penting. Cuma benar ada, bukan menunjukkan waktu, menunjukkan ketinggian. Cuma ja'akum rasulun, datang kepada kalian seorang rasul yang kamu terkenal tentang kebesaran. Ya. Itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, Allah bawa hadis itu bukan untuk menguatkan ayat Quran, bukan. Al-Quran yang menguatkan itu hadis. Jangan terbalik ya dalam memahami. Di Al-Quran kita belajar Al-Quran dulu, baru insya Allah kita belajar yang lain, Apapun yang kita pelajari itu harus dikuatkan dengan Al-Quran Al-Karim. Ya. Di dalam sumpah tadi kan belum habis. Qala aqrartum. Bayangkan Allah bilang, kamu sudah mengerti, kamu sudah terima jika datang seorang rasul yang kamu tidak kenal, kamu tunduk sama dia. Bukan bilang kamu setuju, bukan. Bisa akar juga dalam bahasa Indonesia, bisa juga artinya setuju, bukan. Tetapi apa? Kamu membenarkan. Aqrartum. Kemudian Allah tegaskan, sudahkah kamu faham dan sudahkah kamu menerimanya? Wa akhadtum ala dzalikum isri, dan kamu jadikan ini sumpah kalian untuk patuh kepada janjiku. Janji loh. Janji artinya apa? Kebesaran. Allah kalau janji katanya itu kebesaran. Ini janjiku ini untuk kalian, untuk kebesaran kalian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang membela kamu siapa? Yang membaca Al-Quran, umat Rasul yang terakhir itu. Qalu aqrarna. Semua mereka menyatakan demikian. Ya. Ketika mereka mengatakan, kami mengaku ini ya Allah, kami membenarkan bahwa kami akan melaksanakan janji kami kepadamu ya Allah. Allah tegaskan, qala fashhadu. Allah katakan, jadilah kalian saksi-saksi. Artinya apa? Sampaikan kepada umat kalian. Jangan sampai umat kalian suatu ketika di hari kemudian menyatakan, Musa tidak pernah ngomong kepada kami. Maka sampaikanlah janji kamu ini kepada umat kamu, supaya ketika aku tanya, kenapa kamu tidak beriman kepada Muhammad SAW? Saya akan hadirkan kamu, Musa. Nabi-nabi semua disebut, saya akan menghadirkan kamu. Nah, itu kamu bisa belajar di mana? Dalam Al-Quran, khususnya Al-Masih alaihissalam. Kamu bisa belajar di surat Al-Ma'idah. Apa yang ngomong ini sebagai apa? Pembukaan. Kalian janji kalian akan sampai di situ. Tidak sulit, mudah. Ya. Maka itu dengar omongan ustaz-ustaz kamu. Patuhi mereka. Berkah. Mereka sampai itu kepada kamu Al-Quran. Kalian tidak bisa bayar ustaz-ustaz kamu mana. Yang bayar hanya Allah SWT. Kita tidak bisa bayar. Dan kira apa ini ikut mengurusi pesantren bisa bayar mereka. Tidak bisa. Jadi guru-guru kamu ini kebesaran bagi kamu.
Dan Abah juga berkata sama guru-guru kami, murid-murid ini kebesaran kita. Mereka yang mendoakan kita nanti. Mereka yang akan punya murid. Murid kita banyak nanti insyaAllah ta'ala. Itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Allah menyatakan, fashhadu, jadilah kamu saksi-saksi, wa ana ma'akum minasyahidin. Ya Allah, Allah bilang, aku juga hambaku, aku juga nabi-nabiku jadi saksi bahwa kamu akan menyampaikan itu. Kalau ada yang tidak beriman, mereka lah yang khianat. Bayangkan itu. Allah mengatakan bukan kamu saja yang menjadi saksi-saksi. Wa ana ma'akum minasyahidin. Kita begini gemetar kita. Tahu nggak? Aku salah satu orang yang membenarkan kalian. Allah bukan satu orang loh. Allah yang semua makhluk-makhluk dia. Ana minasyahidin. Saya satu daripada yang memberikan kesaksian. Mau kemana itu begitu? Luar biasa baik ya Allah. Luar biasa dekat sama hamba-Nya. Ada di ancaman mereka. Awas ya, berada. Mereka dan kami saksi, ya Allah saksi. Kami akan sampaikan ini kepada umat kami. Ana ma'akum minasyahidin. Maka Nabi-Nabi itu paling besar cinta mereka kepada Allah. Allah ngomongnya begitu. Dan kamu baca ini, kamu renungkan. Itu Allah itu. Tiru Allah. Akhlaknya bagaimana? Baiknya bagaimana? Wa ana ma'akum minasyahidin. Artinya apa? Jadilah kamu saksi-saksi atas umat kamu. Kamu sudah memberikan kesaksian itu, aku bersama kalian. Tidak mungkin kamu bisa dibohongi oleh siapapun. Maka faman tawalla ba'da dzalika, maka barang siapa yang berpaling, tidak sudi untuk beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, tidak bersedia untuk menerima Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang durhaka. Apa itu fasiqun? Ya, kita terjemahkan dengan bahasa yang mudah, durhaka, yang berdosa, yang membangkang, yang menolak. Fasiqun itu artinya apa? Keluar dari fitrah. Tidak ada manusia yang berakal yang menolak itu. Nabi Muhammad SAW yang membawa wahyu yang terpelihara sampai kiamat. Sampai kiamat. Semuanya harus menerimanya dengan baik. Kenapa? Gembira. Gembira. Bagaimana kalau Al-Quran tidak ada? Bagaimana kalau Al-Quran tidak ada? Kita sama dengan umat yang lain, bingung. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, insya Allah kamu menjadi pembaca Al-Quran yang baik. Kamu akan mengajarkan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan, bukan saja kita membacakannya, insya Allah Ta'ala, kepada muslimin, tetapi kepada bukan muslimin. Kasihan anak cucu Adam juga kehilangan wahyu. Wahyunya yang terjaga ada sama kita. Ya, saya doakan kalian semuanya, bukan saja menjadi gurunya kaum muslimin, tetapi menjadi gurunya umat manusia. Itulah para wali-wali Allah. Semacam dahulu contohnya wali langsung. Kita datang ke Indonesia, yang diadani siapa? Kan bukan muslim. Bukan. Dan kita tidak tahu jasa dari Songo. Boleh jadi
Yang mereka Islamkan itu salah satu dari nenek moyang kita itu. Ahli kita jadi muslimin itu alhamdulillah berkat siapa? Nanti semua. Datang dari mana? Datang dari jauh. Maka salawat dari Allah Subhanahu wa taala atas nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kita sekalian insyaallah. Abah cukupkan sekian, ya mudah-mudahan tidak terlalu melelahkan. Ya, kalau melelahkan, abah minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada kalian. Kalau ada kakinya yang sakit, ya. Sekarang silakan ya. Sudah baca apa nih? Dua maulid? Sudah. Alhamdulillah. Ada istirahat kalau al-haid istirahat wal ihaq. Usahakan ya. Di masjid Al-Ruh. Ini dulu ya. Pada saya ada. Sebab habis ini ada ya, kita sholat, insyaallah. Apa sholat jadi makmum di belakang kamu, duduk tidak apa, ya. Kursi, mudah-mudahan kamu sehat walafiat, umur panjang, sampai tua-tua meninggal dunia, sholat tetap berdiri. Mudah-mudahan begitu. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bi dawami milkillah. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا من قوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.